Jakarta akan memiliki Light Rail Transit atau LRT untuk moda transportasi baru. Kereta ringan ini dipercaya dapat mengurangi kemacetan hingga 30%. Ya, dan informasi ini sekaligus menutup Net 16. Saya Tommy Fajar. Dan saya Sheila Purnama. Terima kasih dan selamat sore. Kemacetan lalu lintas bagian dari keseharian warga Jakarta. Pengembangan moda kendaraan umum pun dipercepat untuk mengurai kepadatan di jalan. Di permukaan, sistem bus rapid transit berwujud Transjakarta terus diperluas. Sistem kereta komuter Jabodetabek terus diperbaiki. Sementara di bawah tanah, jalur mass rapid transit atau MRT masuk tahap pengeboran. Kini Pemprov DKI Jakarta juga merancang sistem kereta baru. Nah, warga Jakarta pernah dijanjikan kendaraan yang melayang di atas macet dengan monorail. Tapi sudah 2 kali groundbreaking, proyek itu masih gagal. Nah, sekarang Pemprov DKI berencana untuk membangun proyek itu kembali dengan konsep yang berbeda, yaitu LRT atau Light Rail Transit. Light Rapid Transit atau LRT berkonsep kereta kecil cepat berkapasitas banyak dan tanpa emisi. Jaringan LRT Jakarta akan berintegrasi dengan moda transportasi massal seperti Transjakarta, Komuter Line, serta MRT. LRT diandalkan berbagai kota besar di dunia karena mampu bergerak cepat di antara kepadatan bangunan perkotaan. Sebagian LRT dibangun pada sebidang jalan atau dikenal dengan tram yang zaman dulu pernah ada di Jakarta. Pemerintah provinsi mendorong konsep LRT dalam 4 bulan untuk menambah transportasi massal di ibu kota. Konstruksi penunjang LRT juga dinilai dapat menyesuaikan tata kota yang minim lahan kosong. LRT itu bisa menghubungkan antara pusat-pusat perbelanjaan, apartemen ya satu sama lain ya, yang sangat rumit di Jakarta itu, sehingga dia lebih fleksibel. Seluruh lintasan LRT DKI akan dibangun melayang setinggi 12 meter. Kereta layang ini mampu menampung 600 penumpang dalam 3 gerbong. Saat seluruh jaringan terbangun, LRT bisa mengangkut 25.000 penumpang per jam. LRT digadang-gadang sanggup mengurangi kemacetan ibu kota hingga 30%. Saat beroperasi nanti, Pemprov DKI Jakarta akan mengupayakan tarif LRT sebesar Rp1.000 per kilometernya. Rencananya akan ada 7 rute LRT sepanjang 110 km di ibu kota. Prioritas tahun ini adalah pembangunan Koridor 1, Kebayoran Lama, Kelapa Gading, dan Koridor 7 dengan rute Kelapa Gading, Kemayoran, Pesing, ke Bandara Soekarno-Hatta. Rute penghubung pusat kota dengan bandara internasional ditargetkan rampung pada tahun 2018. Sementara, pemerintah pusat telah menunjuk PT Adikarya untuk membangun 6 rute sepanjang 72 km. Tahap pertama mencakup koridor Cawang-Cibubur melewati pinggiran tol Jagorawi. Kemudian Cawang Dukung Atas melewati ruas Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan. Biaya pembangunan LRT yang akan beroperasi tahun 2017 diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah. Biaya pembangunan diperoleh dari dana penyertaan modal negara serta pinjaman bank. Skema pembayaran akan menggunakan sistem buyback, di mana pemerintah akan membeli proyek ini usai kontraktor menyelesaikan pengerjaannya. Di sisi lain, proyek LRT masih menuai pro dan kontra. Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik tegaskan, kajian serta dasar hukum pembangunan proyek ini belum jelas. Ia khawatirkan mega proyek akan jalan di tempat layaknya monorail. Anda bayangkan kalau buyback, kalau DPRD yang akan datang misalnya tidak setuju, gimana itu? Dan saya pegang statementnya Deputi ya, bidang transportasi, bahwa tidak mungkin ada swasta yang mampu membiayai sendiri. Menurut pengamat tata kota Yayat Supriyatna, tumpang tindih dasar hukum proyek LRT terjadi lantaran belum adanya keselarasan antar daerah yang terhubung. Jadi harus didudukan mana yang menjadi prioritas, mana yang harus disatukan, dan mana yang dianggap harus diprioritaskan. Karena kalau dilihat dari sistem yang dibangun, ini ibaratnya merebut daerah gemuk semua. Daging-dagingnya ya, jadi dari bisnis pun dia memang dianggap sangat menguntungkan.
Peraturan Presiden diharapkan dapat memberi perencanaan dan dasar hukum yang jelas, termasuk perencanaan kawasan TOD atau Transport Oriented Development untuk integrasi antar moda transportasi. Kemacetan Jakarta semakin kritis, transportasi umum tidak pernah surut penumpang. Namun sayangnya warga Jakarta juga sudah terbiasa dengan transportasi umum yang akhirnya gagal. Apapun konsepnya itu, Jakarta membutuhkan terobosan transportasi massal sekarang. Wibisono Notodirjo, Tamanggi Malaya melaporkan untuk NET.